Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Ande Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 26 Februari 2024. Hari ini akan rilis data terkait dengan penjualan rumah baru dari Amerika Serikat. Kemudian ada Presiden Christine Lagarde dari European Central Bank yang akan speech. Itu adalah 2 event yang cukup penting di malam hari nanti, teman-teman. Jadi mungkin pergerakan dari euro, USD akan memberikan impact ya terhadap kondisi dari market. Sementara itu dari kalender ekonomi, kemudian kita akan langsung lihat, rilis data dari beberapa, project kripto dan juga Bitcoin tentunya. Yang pertama adalah, EIA, ini baru aja melakukan suspend untuk Bitcoin miner survei ya, terkait dengan kasus dari, para miners, teman-teman. Nah, teman-teman, belakangan ini para miners Bitcoin itu sempat kena tekan sama regulasi terkait dengan masalah energi, terutama di beberapa belahan, beberapa negara bagian dari Amerika Serikat. Departemen Energi US telah setuju untuk sementara menghentikan survei wajibnya terhadap penggunaan energi penambangan kripto setelah gugatan oleh penambang terkenal dari Riot Blockchain dan sebuah kelompok industri. Menurut pemberitahuan yang diajukan pada hari Jumat dengan Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk wilayah Barat Texas bagian Waco, Badan Statistik DOE itu melakukan penghentian survei penyimpanan data yang diterima setelah mulai mengumpulkan rincian penambangan Bitcoin pada bulan ini. Pada awal bulan ini, dan ini tentunya adalah sebuah berita bagus ya, karena, dari tahun ke tahun selalu ada sentimen negatif terkait dengan para miners. Miners ini dianggap sebagai buang-buang energi dan lain sebagainya yang pada intinya itu merugikan, dan juga tidak ramah pada lingkungan. Namun dengan adanya upaya seperti ini tentunya bisa menjadi salah satu langkah yang baik teman-teman untuk perkembangan dan juga adopsi dari market kripto ke depannya. Semoga sih untuk regulasi penambangan ini tidak selalu begini ya endingnya. Semoga bisa lebih jelas, semoga juga bisa mendapatkan izin dan, mendapatkan legalitas teman-teman. Terus berita datang dari beberapa project coin seperti PancakeSwap. PancakeSwap ini kemarin ada narasi yang cukup bagus, di mana kabarnya PancakeSwap baru aja menyodorkan proposal baru untuk meningkatkan likuiditas dari perdagangan ya, platform decentralized exchange milik dari PancakeSwap. Kalau kita lihat dari beritanya, PancakeSwap telah meningkatkan upayanya untuk menjadi multi-chain dalam beberapa bulan mendatang. Dalam acara terbaru, PancakeSwap mengajukan proposal untuk menambahkan alokasi Cake ke Arbitrum One, meningkatkan likuiditas. Cake itu membuat proposal yang sedang mengalami penurunan jumlah alamat aktif harian. Selain itu, volume perdagangan PancakeSwap juga turun drastis dalam beberapa minggu ini. Teman-teman, dalam 30 hari terakhir, PancakeSwap telah turun sekitar 7%. Oke, ini adalah upaya untuk mereka meningkatkan likuiditas dengan cara membuat integrasi ke Arbitrum One, teman-teman. Itu berita dari PancakeSwap. Kemudian ini ada sebuah postingan misterius di mana ada postingan kelinci dengan parasut ya, teman-teman. Dan ini kemungkinan adalah potensial airdrop dari Frenteh. Frenteh ini adalah salah satu platform sosial media Web3, teman-teman. Dan tentunya menarik untuk kita tunggu apakah Frenteh akan membagikan airdrop. Tapi ini baru indikasi-indikasi sih dan banyak orang yang berspekulasi demikian. Jadi mungkin kalau kedepannya Frenteh meluncurkan token, ya who knows, teman-teman bisa ikutin airdropnya, mumpung udah dikasih kode-kodean. Jadi dipantengin aja mereka punya Twitter, siapa tahu dapat. Kemudian ini adalah sebuah postingan apa ya dari Floki Inu terkait dengan Floki dan juga token. Jadi dua token ini menjadi salah satu sponsor dalam pertandingan tenis meja teman-teman atau pingpong ya di China. Jadi ini mereka udah jadi sponsornya. Kalau kita zoom out, nah ini ada Floki, ada token juga ya yang menjadi sponsornya teman-teman.
Ya itu, eee, mungkin akan dilirik oleh banyak orang lagi, teman-teman, tapi nggak tahu lah gimana ke depannya ya. Lalu ada Celo baru aja, membuat proposal terkait dengan migrasinya ke Ethereum Layer 2. Oke, ini berita yang cukup baru bagaimana tim dari Arbitrum Foundation baru aja, mengikuti development di Lab atau Celo Lab dengan proposal terbarunya yaitu melakukan transisi, di Ethereum layer kedua, teman-teman, dan dia akan masuk ke Arbitrum Orbit, Stack ya ke depannya. Jadi Celo sendiri itu adalah salah satu platform, dengan aktivitas DeFi dan juga centralized finance yang cukup tinggi, ya, menyediakan, ya, perpetual market, option, DEX, dan juga lain sebagainya. Ini tentunya adalah upaya untuk meningkatkan likuiditas lagi, teman-teman. Jadi semoga dengan, migrasinya token ini ke jaringan manapun ya, itu bisa memberikan macam, likuiditas yang lebih baik, teman-teman, untuk tokennya. Itu dari Celo, kemudian kita lihat dari Indonesia, teman-teman, ini ada peraturan baru dari Bapepti, di mana Bapepti baru aja merilis 45 token baru ya, teman-teman, masuk ke daftar. Bener nggak 40? 44 atau 45 nih? Jadi sebelumnya itu kan ada di 501, sekarang udah menjadi, 545. Berarti ada 44, token baru yang ditambahkan sebagai token yang legal untuk diperdagangkan di Indonesia. Jadi ini berita terbaru pada Bapepti dan aku sendiri belum dapat listnya koin-koin apa yang dimaksud. Itu dari beberapa sentimen, kemudian kondisi dari market saat ini, Bitcoin strong, teman-teman, bertahan di kisaran 51.900. Overall sih Bitcoin nggak bergerak jauh dari level 52.000 sampai 50 ribuan something, teman-teman. Pergerakan Bitcoin masih sangat-sangat strong, ditunjang sama BTC Dominance yang terus mengalami penurunan. Jadi dengan adanya pergerakan yang seperti ini, itu menunjukkan bahwa dominasi market itu masih sangat-sangat kuat pada Bitcoin dan juga Ethereum. Ethereum aku perhatikan juga pergerakannya cukup cukup bagus ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, overall Bitcoin sustain, bertahan di levelnya saat ini di 52 ribuan something. Dan kalau kita perhatikan juga dari segi pergerakan Bitcoin saat ini itu ada transisi ya, bagaimana Bitcoin masih tetap kuat, teman, tapi inflow-nya udah mulai masuk ke Ethereum sehingga menyebabkan kenaikan pada Ethereum. Jadi kalau kita lihat dari kondisi saat ini, di mana pergerakan dari Bitcoin itu ditunjang, dengan penurunan dari altcoin. Nah, yang ini Bitcoin dominance mengalami decrease. Kemudian Bitcoin-nya justru mengalami kestabilan. Jadi kita berada di fase ini nih, di mana Bitcoin dominance-nya decrease, kemudian Bitcoin-nya stabil, yang menyebabkan impact adalah altcoin mengalami kenaikan. Tapi ini belum, alt season, teman-teman, masih, kenaikan-kenaikan biasa. Dan seperti fase dari path alt season, saat ini kita berada dalam kondisi fase Ethereum. Dan kemungkinan dalam beberapa waktu kita akan masuk ke fase large cap, di mana fase ketiga ini adalah fase, koin-koin besar dengan, apa namanya, dengan, market cap yang gede kayak BNB misalkan atau Cardano, XRP itu akan dapat momentumnya sendiri. Setelah itu baru kita akan masuk ke all season di mana, mid cap, kemudian juga koin-koin kecil itu juga bakalan sangat-sangat, luar biasa kenaikannya, teman-teman. Jadi, ya itu kondisi dari market, Bitcoin masih strong di 52.000, Ethereum udah naik ke 3.100 ya, teman-teman. Kalau dari saya sih punya target di kisaran 3.290-an something untuk Ethereum. Masih ada potensial kenaikannya dalam jangka waktu pendek. Smart money di Ethereum juga sangat-sangat baik, teman-teman. Jadi bisa dilirik itu Ethereum, GRT kemarin lumayan signifikan 10% ya kenaikannya. Lalu WLD juga ikut nge-pump di perdagangan kemarin dan naik sekitar 9% something. INJ ada sedikit kenaikan tipis dan ini juga, ongoing untuk dalam tren kenaikan.
Ya itu sih, altcoin lebih dominan untuk saat ini, khususnya Ethereum teman-teman, pergerakan Bitcoin juga masih tetap kuat untuk sekarang. Jadi seperti kemarin aja untuk Bitcoin, kita masih dalam pergerakan ascending, channel teman-teman. Kita belum breakout level 52.000. Let's say kalau breakout maka pergerakan Bitcoin akan kembali mengarah ke tren yang lebih kuat teman-teman. Mungkin melampaui all time high yang saat ini ada di kisaran 64 ribuan ya. 64 ribuan target terdekat untuk Bitcoin, dan juga dalam jangka waktu pendek, pergerakan Bitcoin ini juga kecenderungan membentuk, bentar kita pakai chart yang lain, yang ini. Nah ini teman-teman, Bitcoin ini ada kecenderungan membentuk bull flag, ya di time frame 4 jam. Jadi ini harus kita lihat sebagai salah satu peluang kenaikan pada Bitcoin. Jadi waspada aja ketika Bitcoin mampu breakout dari level 52.300-an something ini, maka pergerakan Bitcoin berpeluang untuk, mengkonfirmasi bull flag-nya. Ya, bila mana dia breakdown dari bawah level 50.000, nah itu berarti tanda Bitcoin akan, mengalami fase penurunan. Dalam jangka waktu pendek, volume perdagangan Bitcoin cenderung turun dan juga smart money, sudah sempat turun tapi ada kenaikan. Dan ini tentunya berbeda dengan pergerakan dari Ethereum, di mana Ethereum itu punya pola yang lebih baik, volume perdagangannya stabil, smart money terus meningkat pada Ethereum. Itu kondisi dari 2 koin besar ini, teman-teman. Jadi pada intinya kita lagi dalam fase kedua saat ini, di mana Ethereum berhasil melakukan flip terhadap pergerakan dari Bitcoin. Ethereum lebih mendominasi daripada, Bitcoin, teman-teman. Oke, gitu kondisinya untuk saat ini, sabar aja buat teman-teman yang pegang altcoin, kayaknya kalau teman-teman sudah melakukan akumulasi pelan-pelan, momentumnya masih ada buat kalian, teman. Jadi ya harus sabar, harus wait and see, dan juga tahan untuk nge-hold sih. Lalu gimana nih buat teman-teman yang mungkin mau masuk? Wah, ini cukup berat ya karena kondisi dari pergerakan market itu sekarang lagi posisi yang cukup strong, tapi saya rasa 2024, 2025 masih cukup panjang. Ada 2 opsi, kalau teman-teman misalkan pengen masuk di harga yang murah, teman-teman harus sabar menunggu. Momentum itu biasanya akan, selalu ada dan tidak terduga, teman-teman. Jadi, itu, tapi sekali lagi yang namanya market kita nggak tahu pasti ya, tapi buat teman-teman yang mungkin nggak sabaran buat masuk, tapi masih tetap takut, ya bisa entry dengan cara DCA, bertahap aja teman-teman. Altcoin banyak mmm, yang belum naik tinggi. Contohnya ya si RV belum naik tinggi, kemudian ada Celestia nih pelan-pelan mau turun, kayaknya harus wait and see dulu. Terus dari Polkadot juga belum naik terlalu tinggi, Cardano juga masih oke menurut saya, INJ udah sempat turun ya teman-teman, tapi ini masih juga menyisakan peluang untuk kenaikan, Render udah naik tinggi, kalau mau masuk ya resikonya agak tinggi, Matic Matic lumayan bagus sih kalau Matic ya, masih oke teman-teman, belum naik terlalu tinggi juga, kemudian Manta cukup tinggi. ICP juga kemarin ada sedikit koreksi yang terjadi. Jadi itu sih beberapa pergerakan dari altcoin, saya rasa masih ada momentum buat teman-teman, apalagi kita kan belum masuk fase fase ketiga ya, belum masuk fase ketiga, jadi peluangnya masih akan bakalan ada nih buat alt season ke depan. Jadi gitu aja paling buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat dan bila mana ada pertanyaan lain, ada kalian mau dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Buat kalian yang punya akun Telegram, kalian bisa join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini, teman-teman. Jadi ini ya, eee, beberapa postingan terbaru yang menyangkut dengan, kondisi dari market, kondisi dengan narasi-narasi yang ada di market kripto. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.